saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini, minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema hidup di dalam roh Allah. Kita baru memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta pada hari Minggu yang lalu, di mana hari Pentakosta adalah merupakan titik awal pergerakan dan pertumbuhan iman orang-orang percaya. Roh Kudus yang hadir telah mengubahkan, memperlengkapi dan menguatkan para murid untuk bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus ibarat sebuah energi, sebuah kekuatan, power yang tak terbatas, unlimited, yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada para murid dan orang percaya untuk mendirikan persekutuan atas dasar Kristus. Dan firman ini juga bicara tentang kekuatan roh, roh Allah, Roh Kudus, salah satu pribadi Allah yang telah hadir di tengah-tengah dunia, bahkan sampai saat ini, memberikan kekuatan, keteguhan bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus sebagai seorang murid yang ditangkap kemudian oleh Kristus. Walaupun dia murid yang datang belakangan, seorang rasul yang memiliki totalitas, komitmen, integritas yang kuat, karena Roh Kudus telah mengubahkan dia. Yang tadinya dia anti Kristus, sekarang dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Totalitas kehidupannya telah betul-betul berubah, sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah komitmen orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah. Mereka akan diperlengkapi, akan dikuatkan, sekaligus mereka akan memiliki hikmat yang daripada Allah Bapa.
Firman ini adalah hikmat yang diberikan kepada Rasul Paulus, sehingga dia memiliki kekuatan untuk menyatakan bahwa Roh Allah hadir bagi orang-orang yang betul-betul mau percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Hikmat yang dari Roh bukan sekedar kepintaran. Dalam bahasa Ibrani mempergunakan kata hokmah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sofia. Hikmat atau kebijaksanaan bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kepintaran, taraf intelektual, intelijensi, tapi hikmat bicara tentang kedewasaan, pengalaman kehidupan. Hikmat terletak pada sikap hati, sementara kepintaran terletak pada pikiran atau otak manusia. Inilah yang membedakan antara hikmat yang daripada Roh Allah dengan hikmat yang daripada manusia. Hikmat yang daripada Allah akan menuntun kita lebih bijaksana, lebih dewasa dalam bersikap, berperilaku, dan menyatakan iman kita melalui kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam Efesus 5:18 Paulus berkata, "Hendaklah kamu penuh dengan Roh." Penuh dengan Roh berarti hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh. Dan tanda-tanda dari seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, dia taat pada pimpinan Allah. Ayat 10 mengatakan, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Orang dapat mengenal pribadi Allah hanya dengan cara hidup dalam kehendak dan pimpinan Allah sendiri. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan cara hidup dalam kehendak Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh akan dituntun taat, tekun dengan sepenuh hati. Pikirannya, rohnya, jiwanya akan dipenuhi oleh Roh Allah. Pikiran kita akan menjadi milik Allah dan membuat kita mampu untuk bertindak, bersikap sesuai dengan kehendak Allah. Roh yang memimpin kita akan membuat kita bijaksana, berpengetahuan. Roh akan menuntun kita mengerti apa keinginan Allah dan mau melakukan firman. Ayat 11 berkata, Roh Allah akan menuntun setiap hati orang percaya untuk mengetahui apa keinginan Allah, bahkan apa yang ada dalam hati Allah. Alangkah luar biasanya. Inilah berkat, inilah anugerah, inilah kebanggaan orang-orang percaya. Dia tahu apa yang menjadi keinginan Allah dan kerinduannya hanya untuk menyenangkan hati Allah. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berusaha berjuang hidup dalam kekudusan. Kuduslah engkau sebab Allah kudus. Demikian statement yang betul-betul nyata dalam perjanjian lama. Allah menginginkan kekudusan, berusaha untuk kudus, berjuang untuk kudus. Walaupun sejak kejatuhan Adam manusia ke dalam dosa, maka sejak itu pula dunia tercemar dan ternoda oleh dosa. Oleh sebab dunia yang sudah berdosa, maka manusia yang hidup dalam dunia menjadi bagian dari dosa. Semua orang berdosa
Seperti kata Roma pasal yang ketiga. Tapi satu yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Karena apa? Karena dia hidup di dalam Roh Allah. Bahkan dia menguasai kehidupan itu, sehingga dunia ini tidak membuat dia berdosa. Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus akan mengubahkan orang percaya untuk tidak tinggal tetap dalam dosa. Roh Kudus membuat kita tidak menyukai dosa. Roh Kudus membuat kita tidak menyukai hal-hal yang tidak benar, yang tidak suci, yang menyeleweng dari kehendak Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh, dia mempunyai kepekaan yang besar terhadap dosa, terkecil sekalipun. Ada kegelisahan dalam dirinya ketika dia berbuat dosa. Ada ketakutan dalam dirinya ketika dia berbuat dosa. Ada ketidaknyamanan dalam dirinya ketika dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Apakah perasaan itu masih ada dalam diri kita? Dalam pribadi kita? Kalau masih ada, berarti kita masih punya perjuangan. Kita masih punya rasa, dan Roh Kudus masih ada dalam diri kita. Karena hati nurani orang percaya akan selalu berontak terhadap kepalsuan, berontak terhadap kecurangan, penyelewengan, ketidakjujuran. Sebaliknya, Roh Allah membuat kita mencintai kekudusan, mencintai kesucian, mencintai kedamaian. Berbeda dengan roh dunia yang cenderung kepada keinginan daging yang tidak pernah terpuaskan, bahkan membuat kita semakin kehausan dan berkekurangan. Itu kata ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh itu sendiri. Artinya apa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah-buah roh. Firman Tuhan mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dalam Matius 7 ayat yang ke-20. Pohon mangga tidak akan menghasilkan buah durian, kecuali oleh karena rekayasa genetika seperti sekarang ini. Demikian juga orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik, yang penuh dengan kasih Allah. Dengan kasih, dia akan memenuhi hatinya, dia akan memenuhi kehidupan dunia dengan hal-hal yang baik. Galatia 5 ayat 22-23. Beberapa buah-buah roh yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidup di dalam Roh Allah. Dia akan memberikan dampak yang positif, dampak yang membangun. Karena apa? Karena dia tidak hanya berorientasi, tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, tapi dia berorientasi kepada Tuhan, sumber hidup itu sendiri. Bagi dunia ini mungkin sebuah kebodohan, dunia yang penuh dengan kompetisi, pencapaian, prestasi, seperti ayat yang ke-14. Manusia dunia ini tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bagi orang-orang surgawi adalah sebuah keindahan dan kebahagiaan. Karena apa? Karena standar keberhasilan hidupnya bukanlah standar manusia, tapi standar Allah. Pikiran Tuhan tidak akan dapat terselami oleh manusia karena hikmat dan pengertian. Namun karya Roh Kudus
tidak berusaha membuat kita memahami pikiran Allah, tapi karya Roh Kudus akan menuntun kita melakukan apa keinginan Allah. Tapi Ibu Saudara, kiranya Roh Kudus yang sudah hadir, yang memotivasi, yang menguatkan, yang menolong orang-orang percaya, menolong kita, mengubahkan kita dari kenajisan kepada kekudusan, dan kita terpanggil menjadi manusia yang baru, yang layak menerima berkat-berkat rohani dari Allah. Bacaan kita di Yeskiel pasal 36 ayat 20-28 jelas mengatakan bahwa Allah telah memanggil, memberikan roh yang baru kepada kita dan menyediakan berkat-berkat rohani. Ibu Saudara, mari hidup dalam roh Allah, roh yang menguatkan, roh yang meneguhkan, roh yang memenangkan kita dalam setiap tantangan dan perjuangan hidup. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita.